Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Widiardana dari kelas 11 IPS 4 SMA N22 Jakarta. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia. Hai teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian, apakah kamu pernah mendengar tentang penyerangan Pearl Harbor oleh Jepang? Kira-kira apa ya hubungannya sama penjajahan Indonesia pada saat itu? Penasaran nggak? Yuk makanya dengerin penjelasan saya. Jadi latar belakangnya itu adalah Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat pada 7 Desember 1941 di pelabuhan Pearl Harbor. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda yang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Serangan tersebut mampu menenggelamkan banyak sekali kapal-kapal tentara Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Nah, serangan ini menjadi titik awal terjadinya perang di kawasan Asia Pasifik dan menjadi salah satu sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua. Lalu pada tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun mengumumkan pernyataan perang atas Jepang. Selanjutnya ada Jepang masuk ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang Reichswing Unit dan pasukan Angkatan Laut Kure yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Terjadilah pertempuran dengan Belanda yang sebelumnya sudah menduduki wilayah tersebut. Dalam pertempuran ini, Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 serdadu batalion Kenil dengan beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan bomber. Dan pada akhirnya, pasukan Kenil menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Kemudian Jepang pun mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Nah, ada informasi lainnya nih guys. Jepang menguasai wilayah-wilayah Asia tentu saja menggunakan propaganda, yaitu propaganda 3A yang berisi Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Nah, propaganda tersebut didirikan tanggal 29 Maret 1942. Nah, setelah daerah luar Jawa dikuasai, Jepang mulai memusatkan wilayah penyerangannya ke Pulau Jawa, karena Pulau Jawa merupakan pusat dari pemerintahan Hindia Belanda. Pada bulan Februari sampai Maret 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Lalu tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan yang terletak di Jawa Barat, dan Kragen yang terletak di Jawa Tengah. Pertempuran Laut Jawa pun terjadi antara armada laut Jepang dan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karl Dorman. Akhirnya tanggal 5 Maret 1942, Batavia pun dikuasai oleh Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke kota-kota lain di Jawa sehingga berhasil dengan mudah. Nah, selanjutnya ada penjajahan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942 dilakukan perundingan antara pihak Belanda, Letnan Jenderal Terpoorten, dan pihak Jepang, Jenderal Hitoshi Imamura, beserta Gubernur Jenderal AWL Djardja van Starkenborg Stachowar. Hasilnya tercapai kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia yang digantikan oleh pihak Jepang nih guys. Nah, berikutnya adalah ada positif negatif dari Jepang menjajah Indonesia. Dampak positifnya adalah pertama, Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. 2. Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. 3. Jepang mendekati pemimpin nasional Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. 4. Jepang ikut menggugah rakyat membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan 5. Jepang juga menginisiasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. So, menurut kalian baik atau buruk? Baiklah pastinya kan?
Nah, tapi ada buruknya juga nih guys. Tunggu ya. Nah, selain dampak positif, pasti ada negatifnya juga bukan? Nah, nih dampak negatifnya nih. Pertama, Jepang menguasai daerah yang strategis yang dianggap penting sehingga Jepang bersewenang-wenang terhadap rakyat. Dua, banyak rakyat Indonesia mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks, hingga hukuman mati. Tiga, Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau yang disebut Romusha. Sistem ini sangat tidak manusiawi sekali dan menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena Jepang merampas hasil bumi dan sumber pangan rakyat. Dan lima, suara rakyat dibungkam. Pers dibatasi sehingga tidak ada yang berani mengungkap kejahatan Jepang. Nah, itu negatifnya guys. Nah, maka dari itu, marilah kita meneruskan perjuangan pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara sendiri dan belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa mencapai kesejahteraan bangsa dan memajukan bangsa dan negara Indonesia ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.